Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan forensik kita dengan judul toksikologi forensik atau ilmu tentang racun. Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang racun. Forensik adalah ilmu yang mempelajari atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan hukum atau peradilan. Pemeriksaan racun dan keracunan yang berhubungan dengan perkara pidana atau perdata, ini toksikologi forensik ya. Kata racun sendiri tidak disebutkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hanya ada keracunan dan meracuni. Definisi racun sendiri yang patut kita ingat adalah zat atau bahan yang dalam jumlah tertentu bila terjadi kontak atau masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit dan atau kematian. Jadi bisa apa saja ya, bahkan air sendiri bisa, air putih itu bisa jadi racun kalau memang menimbulkan efek bagi kesehatan atau bagi menimbulkan kematian atau penyakit. Racun ini efeknya dipengaruhi oleh dosisnya, cara pemberiannya, bentuk fisiknya, susunan kimiawi, dan kepekaan korban. Sumber racun bisa dari rumah tangga, pertanian, kedokteran, industri, ada racun bebas, ini macam-macamnya ya. Jadi saking banyaknya jumlah racun, bagaimana kalau kita memeriksa kasus keracunan? Apakah semua jenis racun kita periksakan? Tentu tidak ya. Ini karena besar sekali biaya yang akan diperlukan untuk memeriksa laboratorium racunnya. Siapa yang menanggungnya? Apakah kita ataukah pemerintah ataukah keluarga? Itu sangat memberatkan semuanya. Jadi kalau misalnya ada kita curiga jatuh racun, kasus keracunan, kita bagi dulu kemungkinannya. Ini ada kasus bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan. Setelah itu kita kecilkan lingkupnya. Biasanya kita curiga kasus pembunuhan, biasanya yang digunakan untuk pembunuhan itu racun apa, misalnya contohnya misalnya arsen sianida. Jadi paling tidak kita periksakan dua racun itu jenisnya. Kemudian di umumnya di lingkungan itu apa yang biasanya digunakan sebagai racun untuk pembunuhan. Nah, ditambahkan lagi jenis racun itu. Jadi tidak perlu seluruh racun kita periksa. Atau misalnya kita curiga ini kasus kecelakaan. Dia ditemukan pada saat ngumpul-ngumpul dengan teman-teman mabuk-mabukan ya. Jadi kita bisa cek jenis racunnya, misalnya etanol kah, metanol, dan sebagainya. Kita kecilkan tadi itu kemungkinan racunnya apa. Atau misalnya kecelakaan kerja, apa biasanya yang ditemukan di ruang kerjanya itu, misalnya air raksa kah, atau misalnya gas sulfur kah, atau misalnya CO dan sebagainya. Atau misalnya bunuh diri, biasanya racun apa yang biasa digunakan untuk bunuh diri, bisa kita kecilkan itu. Atau misalnya dia kecelakaan tadi, dia petani setelah melakukan penyemprotan pestisida, itu jadi lebih mengecilkan racun yang akan diperiksa jenis-jenisnya. Kemudian kita ke cara masuk racun itu bisa melalui mulut, bisa dari saluran napas, bisa lewat suntikan, bisa lewat rektum, bisa lewat vagina, bisa lewat kulit. Kalau tidak salah ada kasus besar kemarin itu pembunuhan anggota keluarga kerajaan Korea Utara. Tidak salah itu racunnya melalui kulit, jadi dioleskan seperti salep. Racun masuk ke dalam tubuh itu tadi ya, setelah kita singgung sebelumnya, bisa karena kecelakaan, bisa karena pembunuhan, dan bisa karena bunuh diri. Kecelakaan artinya tidak sengaja, bisa karena diri sendiri, bisa karena orang lain. Pembunuhan itu karena orang lain. Kalau bunuh diri adalah pelakunya diri sendiri ya, karena bunuh diri. Mekanisme kerja racun, spektrum kerjanya bisa sistemik, bisa lokal. Titik tangkapnya bisa gangguan sistem enzim, gangguan transport O2 ekstraseluler, dan inaktivasi asetilkolinesterase ya.
Racun bisa bekerja lokal, bisa juga sistemik. Ini bisa kita pelajari lebih dalamnya dengan membaca buku toksikologi. Kami juga memasarkan buku toksikologi. Silakan jika ingin Anda berminat. Dalam pemeriksaan keracunan harus diperhatikan kondisi yang mempengaruhi fatalitas racun pada korban melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan. Banyak substansi yang hanya bersifat toksik dalam jumlah besar, tetapi ada juga yang toksik dalam jumlah kecil. Misalnya toksik dalam jumlah besar, misalnya air. Minum air banyak-banyak, air putih banyak-banyak dan cepat, itu juga bisa mengakibatkan racun bagi tubuh kita. Itu yang dalam jumlah besar baru bersifat toksik. Tapi juga ada yang kondisi sedikit seperti sianida cukup menimbulkan keracunan bagi diri kita. Demikian juga adanya substansi tertentu secara tersendiri tidak bersifat toksik atau toksisitasnya rendah, tetapi dengan adanya substansi lain menyebabkan substansi tersebut menjadi toksik. Mungkin ada kebiasaan di masyarakat kita, hati-hati katanya kalau minum obat sambil minum soda itu bisa menimbulkan keracunan. Itu contohnya ya. Kalau obat saja mungkin tidak menimbulkan racun, tapi karena dia katanya diminum dengan air soda, dengan apa, itu menimbulkan keracunan. Faktor yang mempengaruhi kerja racun itu tergantung dari cara pemberian, keadaan tubuh, umur, keadaan umum, kebiasaan, hipersensitivitas, kemudian racunnya sendiri, dosis, konsentrasi, bentuk, dan kombinasi, adisi, sinergisme, dan antagonisme. Bisa dengan teman-teman, misalnya mereka kumpul-kumpul minum alkohol oplosan ya, yang lain tidak apa-apa tapi yang satu keracunan. Ini bisa jadi juga akibat hipersensitivitas, bisa juga karena memang keadaan umumnya, kebetulan dia misalnya berhari-hari begadang, itu juga menurunkan keadaan umumnya sehingga dia lebih mudah keracunan. Cara pemberian, pada umumnya racun paling cepat bekerja jika secara inhalasi atau dihirup ya. Kemudian secara injeksi atau penyuntikan, paling cepat tuh IV, lalu IM, dan subkutan. Bisa ingesti, aborsi melalui mukosa, dan paling lambat racun masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang sehat. Umur juga berpengaruh. Pada umumnya anak-anak dan orang tua lebih sensitif terhadap racun jika dibandingkan orang dewasa. Tetapi beberapa jenis racun seperti barbiturat dan belladonna justru anak-anak lebih tahan. Kesehatan, pada orang-orang menderita penyakit hati atau ginjal biasanya akan lebih mudah keracunan. Pada mereka yang menderita penyakit disertai dengan peningkatan suhu tubuh atau penyakit saluran cerna, penyerapan racun biasanya jelek, sehingga pada penderita tersebut jika terjadi kematian, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa meninggalnya karena keracunan. Kebiasaan juga berpengaruh. Faktor berpengaruh dalam hal dosis yang dapat menimbulkan gejala keracunan atau kematian karena terjadinya toleransi ya. Ada yang mabuk baru 1 gelas misalnya mabuk, ada yang perlu 10 gelas minum baru mabuk. Ini juga contoh kebiasaan ya. Hipersensitivitas atau alergi idiosinkrasi. Banyak preparat seperti vitamin B, penisilin, streptomycin, dan preparat yang mengandung iodium bisa menyebabkan kematian karena si korban sangat rentan terhadap preparat tersebut. Besarnya dosis akan menentukan berat ringannya yang akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya toleransi atau intoleransi individu. Pada intoleransi, gejala keracunan akan tampak walaupun racun yang hanya sedikit. Konsentrasi, untuk racun yang kerjanya dalam tubuh bersifat lokal atau zat korosif, konsentrasi lebih penting dibandingkan dosis total. Ini lebih kental ya. Keadaan tersebut berbeda dengan racun yang bekerja secara sistemik, di mana dalam hal ini dosis yang lebih berperan. Bentuk cair akan lebih cepat menimbulkan efek dibandingkan bentuk padat. Seorang yang menelan racun dalam keadaan perut lapar atau lambung kosong akan lebih mudah keracunan ketimbang perutnya
kenyangnya atau lambung penuh berisi makanan. Adisi atau dan sinergisme. Barbiturat misalnya jika diberikan bersama-sama dengan alkohol, morfin atau CO dapat menyebabkan kematian walaupun dosis barbiturat yang diberikan jauh di bawah dosis letal. Antagonisme, kadang-kadang dijumpai kasus di mana seorang memakan lebih dari satu macam racun, tetapi tidak apa-apa karena saling menetralisir, untungnya ya. Dalam hal klinik, sifat antagonisme ini dimanfaatkan sebagai pengobatan atau antidotumnya ya. Ini sudah kita singgung tadi. Pemeriksaan peristiwa keracunan, jangan lupa cek TKP-nya, periksa korban, periksa dalam, periksa luar, periksa toksikologi laboratorium, pengambilan dan pengumpulan bahan. Pemeriksaan TKP tadi ya, tujuannya untuk menentukan korban ini, cek dulu dia masih hidup atau sudah meninggal, kemudian dikumpulkan barang buktinya, memperkirakan cara kematiannya apa dan saat kematiannya seperti apa, kapan ya. Untuk korban hidup, dianamnesis auto atau aloanamnesis, jenis racun, cara masuk racun, kebiasaan, kepribadian, keadaan psikiatri, kondisi kesehatan dan sebagainya. Pemeriksaan fisik, bau tertentu dari mulut atau saluran nafas, warna muntahan, cairan sekret dari mulut dan saluran nafas, luka-luka jika ada juga diperiksa. Kemudian pemeriksaan toksikologis. Pada korban meninggal diperiksa luar dan periksa dalam, dan paling penting adalah pemeriksaan laboratorium dan toksikologi. Kapan ditentukan dia mati karena keracunan? 1. Anamnesis, adanya kontak dengan racun. 2. Tanda gejala sesuai racun yang diduga, ada sisa barang bukti yang memang racun yang dimaksud. Pada otopsi ditemukan kelainan tubuh sesuai dengan yang diakibatkan racun itu. Kemudian pada analisis kimia atau pemeriksaan toksikologi dibuktikan racun atau metabolitnya dalam tubuh atau cairan tubuh secara sistemik. Pada pemeriksaan luar, racun jenis tertentu mengeluarkan bau atau aroma yang khas, misalnya asam hidrosianida, asam karbonat dan sebagainya. Untuk menjaga keutuhan jenazah tidak boleh menggunakan cairan disinfektan yang mempunyai bau atau aroma. Pada pemeriksaan tubuh jenazah mungkin ditemukan bercak-bercak yang berasal dari muntahan, feses dan kadang-kadang jenis racun. Perubahan warna kulit misalnya menjadi kuning, bisa karena fosfor ya. Pemeriksaan lubang pada tubuh jenazah untuk melihat adanya tanda-tanda bekas zat korosif atau benda asing. Juga kalau ada bekas suntikan dan sebagainya ya. Pada pemeriksaan dalam, umumnya tanda-tanda keracunan pada saluran cerna ya, terutama jika akibat zat yang korosif atau iritan. Perhatikan bau pada rongga kepala, dada, perut. Perhatikan warna organ, apakah terjadi hiperemi, perunakan, perforasi atau ulcerasi dan sebagainya. Perhatikan juga warna urin. Pemeriksaan toksikologi ini ada paling penting untuk kita pertimbangkan sampel apa yang kita ambil untuk pemeriksaan toksikologi. Ini kembali kita baca lagi, masing-masing racun ada organ-organ targetnya. Pengambilan bahan pada korban hidup, korban meninggal, dan korban yang meninggal tapi telah dikubur, ekshumasi atau gali kubur. Pada korban hidup bisa diambil sisa makanan minumannya, ada muntahannya, cairan lambung, sisa obat-obatan bahan penyebab keracunan, cairan darah, cairan kencing, kotorannya. Pada korban meninggal bisa diambil organ-organnya, organ dalamnya, cairan tubuhnya juga, dan sisa makanan, minuman, atau obat-obatan di sekitar TKP. Korban meninggal yang sudah dikubur itu bila belum rusak bisa seperti sampel korban meninggal tadi. Jika rusak maka diambil tanah di bagian bawah perutnya atau lambung, tanah di bagian bawah kepala, rambut, kuku, jari tangan dan kaki juga bisa diambil. Jangan lupa untuk menyegel barang bukti dan diberi label, isinya identitas korban, jenis dan
jumlah bahan pemeriksaan, bahan pengawet yang digunakan, tempat dan saat pengambilan bahan, pembungkusan, penyegelan, tanda tangan, nama terang penyegel, dokter yang melakukan otopsi, cap stempel dinas dan segel dinas. Kesimpulannya, toksikologi forensik merupakan penerapan ilmu toksikologi yang berguna dalam membantu proses peradilan. Pemeriksaan toksikologi sangat diperlukan jika terjadi proses keracunan atau kasus keracunan. Hasil pemeriksaan toksikologi dapat menegakkan diagnosis keracunan hingga dapat membantu pemberian terapi secara cepat dan tepat pada korban hidup serta membantu menentukan sebab kematian pada korban yang sudah meninggal. Demikian, terima kasih perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bantuannya men-subscribe, men-share, dan me-like. Assalamualaikum.